Oke, selamat pagi menjelang siang Tribuners. Pada pagi hari ini saya mencoba wawancara khusus dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Nah, kita pengen tahu terkait bagaimana sih progres jalan-jalan di Provinsi Lampung sehingga bisa menjadi akses untuk perekonomian Lampung dan secara keseluruhan untuk masyarakat Lampung. Oke, akan kita sapa dulu Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Bapak Febrizal Devi Sukmana. Selamat pagi, Pak Febrizal. Selamat pagi. Iya. Tribuners. Panggil abang aja kali ya, Bang ya? Ya, oke. Biar lebih akrab nih, Bang Lepi. Oke. Bang Lepi, kita pengen tahu nih beberapa jalan nasional atau jalan provinsi yang sejauh ini sudah dilaksanakan oleh Bina Marga dan Bina Konstruksi. Untuk lebih lanjut, saya akan tanya satu persatu nih, Bang ya. Oke. Mungkin nanti Bang Levi bisa menjawab satu persatu nih, Bang. Nggak lama sih kita durasinya, paling ya sebisa Bang Levi jawab, diterangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait jalan yang selama ini dibangun oleh Provinsi Lampung untuk masyarakat Lampung. Nah, Bang, untuk pertanyaan pertama, Bang, sejauh ini seperti apa sih, Bang, di tengah saat ini bagaimana progres jalan nasional jalan provinsi yang kita lakukan ini, Bang? Oke. Langsung saya jawab. Jalan di Provinsi Lampung itu ada 3 wewenang. Satu jalan nasional yang wewenangnya adalah Balai Jalan Nasional. Yang kedua adalah jalan provinsi yang kewenangannya jalan provinsi itu adalah di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Dan yang ketiga adalah jalan kabupaten kota yang kewenangannya adalah di PU kabupaten kota. Jadi kadang-kadang saya dapat laporan kalau jalan provinsi rusak tapi lapornya ke kabupaten, jalan kabupaten rusak lapornya ke provinsi. Itu makanya mungkin perlu disosialisasikan nanti jalan-jalan mana aja menjadi jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan nasional. Sejauh ini kondisinya saya akan berbicara tentang jalan provinsi karena kewenangan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi adalah jalan provinsi. Kondisi pada saat ini adalah 76% mantap, 24% berarti rusak atau tidak mantap. Kondisi baik itu adalah kondisi mantap adalah kondisi sedang dan baik. Sementara kondisi rusak dan rusak berat itu adalah tidak mantap. Jadi bisa dibilangin kondisi sedang dan baik di Provinsi Lampung ini 76% atau sekitar 1.290-an kilometer. Dan untuk kondisi yang rekonstruksi. Sementara untuk jalan-jalan yang sudah ada yang masih kondisinya sedang, itu akan kita tingkatkan menjadi baik. Mudah-mudahan menjadi baik. Dan yang baik kita telah pelihara, itu namanya preservasi atau pemeliharaan jalan melalui pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Bang, pertanyaan berikutnya, Bang. Jalan yang dikelola oleh provinsi ada berapa sih, Bang, panjangnya, dan yang bisa dikatakan baik berapa kilometer dan yang tidak baik berapa gitu, Bang? Kita kalau di Bina Marga ini ngomongnya mantap atau tidak mantap. Mantap ya. Setelah saya jelaskan tadi, kalau mantap itu berarti baik dan sedang. Tidak mantap itu rusak dan rusak berat atau kritis. Jadi yang dalam kondisi mantap ada sekitar 1.290-an kilometer.
dan kondisi yang tidak mantap, nah, sekitar 410 km itu. Nah, kondisinya kita fokus pada yang 410 km, tapi kita juga tidak melupakan yang 1290-an km ini dengan pemeliharaan. Nah Bang, kemarin kan sempat ada investor nih Bang yang akan membiayai untuk penanganan infrastruktur Provinsi Lampung. Nah, seperti apa nih Bang progresnya Bang? Dengan panjang jalan yang 1693 km tersebut, seluruh total jalan provinsi, tentu kita memerlukan biaya yang besar. Ya. Selama ini bukannya tidak ada anggaran, anggarannya untuk perbandingan kita memperbaiki jalan sangat minim. Kalau jalan kita mau bagus dalam satu tahun anggaran, jalan kita mau bagus, jalan di Provinsi Lampung, kita perlu anggaran 4 triliun rupiah. Itu satu tahun anggaran. Nah, kalau mungkin untuk berapa tahun mungkin lebih lagi karena ada namanya eskalasi harga, ada inflasi. Nah, jadi itu hitungan kami. Jadi kita berusaha menyiasatinya, sementara anggaran di provinsi kan minim. Kita harus menyiasatinya dengan cara mengharapkan APBD saja nggak cukup. Kita harus mengharapkan dari APBN dan mungkin juga dari pinjaman atau investasi. Ada beberapa pihak-pihak yang ingin berinvestasi, cuma ini belum ada contoh investasi dari G2G atau dari bisnis ke government, belum ada. Aturannya masih belum ada yang dari pemerintah asing ke provinsi atau kabupaten. Tapi dari pemerintah ke pemerintah pusat sudah ada. Nah, inilah akan kita berusaha kolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, PPI, penjamin investasi Indonesia, untuk bagaimana pola KPBU bisa diterapkan di provinsi. Itu. Nah Bang, sebenarnya jalan mana saja sih Bang yang menjadi prioritas perbaikan ke depan? Kenapa daerah tersebut diperbaiki gitu Bang? Jadi selama ini banyak pembangunan jalan, pemeliharaan jalan berbicara tentang konektivitas. Tapi kita tidak hanya sekedar konektivitas, karena penataan ruas kita juga udah mempertimbangkan konektivitas. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan yang akan kita laksanakan ke depannya adalah membangun jalan-jalan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Maksudnya dengan dibangunnya jalan tersebut mampu menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut, sehingga kita memfilter ada beberapa ruas jalan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan wilayah tersebut menjadi pesat. Sekarang masih dalam kajian, tapi agak ada gambaran sekitar ada 24-30 ruas jalan. Untuk diketahui, Provinsi Lampung ada 99 ruas jalan, dan diperkirakan ruas yang rusak berat dan tapi apabila dibangun mampu menumbuhkan perekonomian dengan sangat pesat, ada sekitar 24-30-an ruas jalan. Sedang dalam kajian, tunggu saja nanti hasil kajiannya gimana. Nah Bang, kemudian bagaimana sih Bang yang rencana perbaikan jalan sepanjang 15 km yang menembus dari Lampung Barat ke Ulu Belu, Tanggamus? Jadi itu adalah ruas Talang Padang, Ngarip, Bungin sampai Simbang Kubusari. Ruas itu adalah ruas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Di sana juga ada pusat strategis, pusat kegiatan nasional, yaitu gas alam, Ulu Belu,
mampu mendukung perkebunan kopi di daerah Bulu-Bulu dan mungkin pertanian lainnya, yaitu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini kita berusaha untuk menembus dari Talang Padang sampai ke Simpang Tugu Sari Lampung Barat. Berbagai macam upaya melalui investasi, melalui pinjaman. Insya Allah setahun 2 tahun ini kita akan eksekusi, supaya doakan supaya Provinsi Lampung mendapat bantuan dana baik berupa investasi atau berupa pinjaman yang ringan, yang murah pinjaman bunganya, sehingga pelaksanaan jalan-jalan di Provinsi Lampung itu termasuk itu ruas Talang Padang sampai dengan Liwa itu atau Simpang Tugu Sari itu terlaksana, karena itu termasuk dari 24 sampai 30 ruas yang diperkirakan seperti itu. Mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya. Nah, untuk itu Bang, berapa sih Bang anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan yang tadi itu Bang? Tersebut Bang? Ini sedang dihitung. Dihitung ya Bang, yang sedang dihitung Bang ya. Sekarang ini sedang lagi di dalam anggaran APBDP ini sedang dihitung kajian nilai ekonomis suatu jalan terhadap efek terhadap wilayah serta berapa anggaran yang diperlukan dalam bentuk DED, detail engineering design-nya. Mudah-mudahan akhir tahun ini semua bisa kelar, kita bisa buat report lagi masyarakat, atau bahkan mungkin udah mulai ada yang dana yang udah mulai masuk ke Provinsi Lampung seperti itu. Nah, Bang, terakhir nih Bang, setelah jalan yang terkoneksi dengan baik antar daerah, apa sih Bang yang diharapkan oleh Pemprov Lampung sendiri kepada masyarakat nih Bang? Pertama, yang diharapkan untuk masyarakat agar diharapkan jalan tersebut mampu dipergunakan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam artian distribusi pangan, distribusi bahan baku untuk masyarakat, dan untuk produksi distribusi jalan itu bisa dibuka sehingga ongkos biaya produksi murah. Yang kedua, berharap masyarakat selain menikmati juga mampu menjaga bahwa itu adalah jalan milik kita bersama. Jadi tetap masyarakat menjaga apabila ada mobil-mobil odol, over dimension overload, ditegurlah sama masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam memelihara dan menjaga jalan-jalan yang seandainya udah bagus. Ya. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Lepi sudah bisa ketemu dan wawancara secara khusus untuk program kami. Akhir kata, saya Besa Putra dari kantor Dinas BMBK Provinsi Lampung melaporkan. Oke, makasih Bang Lepi.